Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aydan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadirin yang kami muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat, para wali santri, santri-santri semuanya yang kami muliakan, akramakumullah, a'azzakumullah. Marilah pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan mengumpulkan kita dalam tempat yang sangat mulia ini, dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah diberkahi majlis ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam maka kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan kebaikan dari beliau, mendapatkan barakah dan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada majlis yang mulia ini, marilah kita sama-sama merenung, kita sama-sama berfikir. Kenapa hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala? Karena berfikir, merenung dan mengingat-ingat itulah sangat penting. Itu merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada nabinya untuk senantiasa memberikan peringatan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan wahai Muhammad, karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis yang mulia ini marilah kita sama-sama merenung, sama-sama mengingat apa yang kita ingatkan, apa yang perlu kita ingatkan, apa yang perlu kita renungi.
yang perlu kita renungi adalah di antaranya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah yaitu Al-Qur'an. Kenapa dibukan Allah Subhanahu wa taala? Jika ada orang ingin beruntung di dunia, beruntung di akhirat, ingin sukses di dunia, hidup di dunia dan ingin sukses hidup di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya dia akan beruntung di dunia yang sementara ini dan di akhirat selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara firman-firman Allah yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungi adalah salah satunya firman Allah yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah SWT berfirman kepada kita semuanya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala, di antara maksud, bukan di antara maksud tujuan manusia ini diciptakan, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk yang lain, hanya untuk beribadah kepadanya. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang banyak orang berpikir bahwasanya hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan harta, untuk kesempatan untuk mencari jabatan. Banyak juga yang berkesempatan hidup di dunia ini untuk menghabiskan umurnya atau menghabiskan masa-masa mudanya untuk bersenang-senang, untuk berrekreasi dan lain sebagainya. Tapi ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ini semua, tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan belajar ilmu kita. Kenapa hadirin? Karena suatu amal tidak bisa dikatakan ibadah, suatu amal tidak bisa dikatakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dikerjakan dengan ilmunya. Maka sholat tidak bisa dikatakan ibadah jika tidak dikerjakan dengan cara ilmunya, dengan ilmunya. Begitu juga puasa tidak bisa dikatakan ibadah kalau tidak dikerjakan dengan ilmunya. Begitu juga bukan Allah Subhanahu wa taala. Haji juga begitu, haji tidak bisa dikatakan ibadah kecuali kalau ibadah tersebut tidak dikerjakan dengan ilmunya. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah-ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita semuanya dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajari ilmu-ilmunya. Karena bukan Allah SWT, itulah tujuan Allah SWT menciptakan kita. Tujuan Allah SWT menciptakan kita. Maka seorang ulama beliau mengatakan, wa kullu ma bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dikerjakan tanpa dengan ilmunya, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita renungi. Kita perlu renungi. Kemudian kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mari kita renungi firman Allah SWT yang berbunyi, wa fiha khalaqna wa minha khalaqnakum. Wahai manusia, wa minha khalaqnakum. Aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu dari tanah. Jadi kita renungi bahwasanya kita semuanya, yang miskin, yang kaya, yang cerdas, yang mempunyai jabatan atau yang masih jadi rakyat dan lain sebagainya, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah.
Maka Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya, kita semuanya dari tanah, maka tidak boleh kita ini menyombongkan diri di atas bumi ini. Kenapa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Karena dasar kita, karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah juga melanjutkan firman-Nya, wa fiha nu'idukum, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengembalikan kita semua, akan mengembalikan seluruh manusia termasuk kita semua ke dalam tanah lagi. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita semua ini ke dalam tanah lagi. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidaklah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kecuali mereka sudah diberi batas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mempunyai ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seluruh manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ajalnya. Ada masa waktu, ada masa atau waktu hidup di dunia ini. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Untuk apa dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya supaya manusia ini tidak lama-lama hidup di dunia ini. Kemudian apa dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Di antara tujuannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengurus, akan menanyakan segala sesuatu yang diamalkan dulu ketika di dunia. Maka dilakukan Allah Subhanahu wa taala, nanti manusia ketika sudah sampai di dalam kubur, maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja yang ia kerjakan ketika dia masih hidup di dunia. Ketika hidup di dunia dia akan ditanya oleh Allah. Ketika hidup di dunia, kehidupannya untuk apa yang habiskan? Maka ketika dia mati, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan masa hidupnya, apa saja yang dia kerjakan ketika dia masih hidup di dunia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kita renungi bahwasanya kita semua ini tidak akan selama-lamanya di dunia. Tidak akan selama-lamanya di dunia. Kita ini pasti meninggalkan dunia, mau tidak mau. Kalau bukan sekarang, besok atau bulan depan atau tahun depan, kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke dalam alam yang namanya kubur, alam kubur. Tidak ada yang bisa lepas daripada kematian. Maka dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang lari dari kematian, orang-orang yang dari kematian, dia ini tidak mau mati, inginnya hidup terus di dunia. Maka tetap yang namanya kematian akan menghampiri dia. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting untuk kita ingat-ingat kembali, untuk kita ingat-ingat atau renungi kembali. Sehingga apa bukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita di dunia ini ada artinya. Sehingga kehidupan kita di dunia ini setiap hari, setiap saat ada usaha untuk meningkatkan ketaatan, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, amal kita ini akan ditanya oleh Allah, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cerita suatu ketika ada orang bermimpi berjumpa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka dalam mimpi tersebut Sayyidina Umar bertanya kepada orang tersebut. Dia mengatakan, "Wahai fulan, tahukah sudah berapa tahun saya ini sudah meninggal dunia?" Kata beliau. Kata Sayyidina Umar bertanya kepada laki-laki tersebut. Maka dia menjawab, "Kurang lebih 12 atau 18 tahun wahai Amirul Mukminin." Maka dia mengatakan, "Wahai fulan, ketahuilah saya ini baru selesai diurus oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ini adalah
orang yang sangat adil, hartanya sangat halal, tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau baru selesai diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, baru selesai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berapa tahun? 12 atau 18 tahun. Dan kita bagaimana hadirin? Kita renungi bagaimana keadaan harta kita, bagaimana keadaan harta yang Allah berikan kepada kita. Kita renungi apakah sudah halal atau belum. Kenapa dibukan Allah? Karena ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Berapa banyak orang-orang yang sudah tersakiti sebab kita, berapa banyak orang-orang yang sudah terlukai hatinya sebab kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam kubur. Di kesempatan hadirin, saling mengingatkan, saling kita merenungi bahwasanya setelah kita di dunia ini akan ada alam yang sangat dahsyat. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali, dari alam yang penuh kegembiraan ketika di dunia, bisa bergembira, berkumpul dengan keluarga, bisa bergembira, berkumpul dengan anak istri dan lain sebagainya. Setelah itu dia akan menemui yang namanya alam, yaitu alam kubur, yang di situ orang itu sendirian, tidak ada yang menemani. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita renungi, kita pikirkan kembali bagaimana supaya kita ini supaya kita ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa-siksa kubur, pertanyaan-pertanyaan kubur yang akan menyakiti, yang akan menyusahkan kita nanti. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala masih terus akan menanyakan, akan menggiring yang namanya manusia ini setelah mereka di kuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu lagi, akan membangkitkan manusia, yaitu akan digiring menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia setelah di kuburan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju mahsyar. Disitulah manusia nanti akan ditanya semua amalannya sama malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terus saja dimuliakan Allah, cerita manusia ini tidak akan berhenti. Cerita jin dan manusia tidak akan selesai sebelum apa? Sebelum fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sebelum sebagian orang ini masuk ke dalam neraka, sebagian lain masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan untuk menghadapi alam kubur, alam mahsyar? Apa yang kita siapkan? Hadirin kepada Allah, tidak ada yang lebih tahu tentang hari kiamat, tentang mahsyar. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang kehidupan akhirat melebihi para nabi dan para rasul. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat tahu tentang kehidupan akhirat, dan mereka sangat tahu bagaimana cara orang itu bisa selamat daripada kehidupan kubur dan kehidupan di mahsyar nanti. Lalu apa yang mereka siapkan? Kalau kita lihat dan kita baca, dan sering kita ini membaca dan bahkan kita ini mendengarkan ngaji bersama para ustadz, sudah tidak asing lagi bagaimana perjuangan para nabi dan rasul, bagaimana pengorbanan mereka habis-habisan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah mereka habis-habisan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga bagaimana mereka berinfak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga mereka yang habis-habisan menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah. Tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, ada satu cita-cita para nabi dan rasul yang kebanyakan manusia ini jarang mengusahakan dengan sungguh-sungguh.
Maka kata para ulama, apa itu? Yaitu cita-cita mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Maka Nabi Zakaria alaihissalam beliau berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Beliau meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan anak-anak yang soleh. Untuk dianugerahkan anak-anak yang soleh. Maka ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasannya anak-anak yang soleh ini sangat penting. Anak-anak yang soleh ini sangat penting. Kenapa hadirin? Karena anak soleh inilah yang akan menyejukkan kita, yang akan menolong kita nanti di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta anak yang soleh. Kalau seumpama bukan anak yang soleh yang akan menolong mereka nanti di akhirat, atau yang membahagiakan mereka nanti di akhirat, tentu para nabi akan berdoa yang lain. Tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan anak-anak yang soleh. Maka hadirin, bagaimana Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ini, kita bercita-cita semuanya untuk dianugerahkan anak-anak yang soleh. Karena penting hadirin, penting anak soleh ini. Anak soleh ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, akan menuntun kita nanti di akhirat. Anak-anak yang soleh. Suatu ketika ada cerita bahwasanya di dalam kubur ada orang rebutan menerima paket. Kata guru-guru kita, kata guru saya, cerita beliau bercerita, ada orang rebutan menerima paket. Maka ada orang bertanya kepada satu orang, wahai ibu, kenapa orang rebutan menerima paket? Maka dia mengatakan, itu adalah orang-orang yang rebutan menerima kiriman-kiriman pahala dari orang-orang Islam atau orang-orang beriman yang mengirim pahalanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, lalu kenapa kamu gak rebutan? Oh tidak, kalau saya di sana ada anak saya di pojokan pasar sana, dia setiap hari membaca Al-Quran, kemudian pahalanya dikirimkan kepada saya. Jadi saya tidak perlu rebutan untuk menerima paket tersebut. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang soleh ini sangat penting. Maka bagaimana kita semua bercita-cita anak-anak kita ini dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Karena kalau anak yang soleh itu nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengurusnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih kepada mereka. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah sendiri yang akan menjaga dia. Nah, maka bagaimana kita ini mulai sekarang bercita-cita untuk menjadikan anak-anak kita ini sebagai anak-anak yang soleh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita juga nggak perlu kita khawatir dengan rezeki atau dengan rezeki anak kita. Kita nggak perlu terlalu khawatir hadirin. Kenapa? Karena rezeki anak kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia ini lahir di dunia, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, Subhanahu wa taala. Sebelum dia ini habis rezekinya, maka dia ini tidak akan meninggal. Begitu juga sebelum rezekinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini habis, maka dia juga tetap akan mendapatkan rezeki atau akan bisa hidup, akan bisa bertahan hidup. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak perlu terlalu khawatir kepada rezeki anak kita. Justru kita yang khawatir kepada anak-anak kita yang yang belum belajar agama. Yang belum belajar agama, kita lebih khawatir lagi kepada mereka. Kenapa? Karena belajar agama adalah perintah Allah. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan juga orang-orang, berapa banyak anak-anak yang
menyusahkan orang tuanya, bahkan berapa banyak orang-orang anak-anak yang menyeret ke neraka, berapa banyak orang tuanya mau masuk surga gara-gara anaknya dia masuk neraka. Dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita pikirkan. Bagaimana anak-anak kita ini kita didik untuk belajar agama, kita didik mereka untuk belajar ilmu syariat, ilmu yang datang dari Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa ini? Sehingga anak-anak kita bisa menyelamatkan kita nanti, bisa menenangkan kita nanti, bisa mensyafaati kita nanti di yaumil qiyamah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apa saja yang saya sampaikan yang baik mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah sekalian, kemudian yang kurang baik dibuang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.